Ini adalah inovasi action cam yang kita butuhkan di dunia ini biar proses ngonten kita semakin kreatif dan menyenangkan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera aksi terbaru dari Insta360 yang masih anget banget, belum lama ini diluncurkan, yaitu adalah Insta360 Go 3 yang merupakan generasi lanjutan dari Insta360 Go 2 yang gue juga punya dan gue beli sendiri dan masih gue pakai sampai saat ini. Nah, sekarang si Insta360 Go 3 ini membawa update yang menurut gue itu cukup signifikan dengan harga yang masih affordable. Mungkin kita bahas soal harganya dulu. Jadi yang gue lihat si Insta360 Go 3 ini di Indonesia itu dijual dengan harga resmi di Rp6.499.000 untuk versi memori internal 64GB. Jadi kalian punya opsi yang 32GB juga, tapi gue cek di official store-nya tuh udah sold out dengan harga yang lebih affordable lagi. Tapi yang 64GB ini pun menurut gue worth banget value-nya gitu dengan harga Rp6.499.000. Karena kalian nggak cuma dapat kameranya doang, kalian juga langsung dapat si action pod-nya, kalian dapat aksesoris pelengkap kayak kalung magnet, klip buat ke topi, sampai sticky pad yang bisa kalian pakai berkali-kali. Dan for konteks aja, salah satu action cam yang lumayan rame juga itu adalah GoPro Hero 11 dan dia dijual dengan harga Rp8,5 juta untuk kameranya doang gitu. Jadi ya mungkin kalian mau pakai, kalian harus nambah aksesoris lagi. Sedangkan di sini kalian langsung dapat semua aksesoris pentingnya buat langsung bisa kalian pakai. Emang kalau kita berbicara soal image quality, menurut gua GoPro masih lebih unggul dengan dia gambarnya itu bisa 10-bit, lalu resolusinya juga lebih gede dari yang ditawarkan si Go 3 ini. Tapi ya, apakah kalian memang sebutuh itu? Karena in fact kita juga punya GoPro Hero 11 di sini, tapi ya kalau kita lihat dari kamera yang lebih sering gue lebih sering pakai si Insta360 Go 2 karena kemudahannya buat di setup dan buat dipakai. Dan menurut gue di Go 3 ini update yang diberikan cukup gokil. Belum lagi pas gue terima kamera ini, gue lihat di paket penjualannya ada kartu garansi yang di situ bertuliskan kalau kalian punya 14 hari garansi tuker baru kalau misalkan ada cacat pabrik. Jadi kalian bisa ngetes dulu kameranya dan kalau mungkin ada cacat produksi dan sebagainya, kalian dijamin untuk bisa tuker baru dengan garansinya PT Denka Pratama Indonesia. Jadi menurut gue oke banget, apalagi buat barang yang memang kita nggak spend duit sedikit juga gitu buat beli barang tersebut. Oke, balik ke kameranya sendiri. Jadi upgrade yang paling utama di kamera ini, di generasi Go 3 ini adalah soal action pod-nya. Jadi sekarang kita naruh kameranya ini buat sambil ngecas baterai tambahan gitu. Ini adalah di action pod-nya. Beda sama yang generasi 2, bentuknya case kayak sebuah TWS, kayak headset wireless kalian gitu ya, kayak AirPods. Sedangkan sekarang enggak, bentuknya itu jadi kayak action cam yang cukup common. Tapi di sini dia juga memperluas usability-nya. Nggak kayak yang kemarin ya udah jadi casing doang, ya walaupun bisa atur record juga, ada sedikit layar kecil, tapi di sini usability-nya jauh lebih gokil lagi. Karena di sini pertama dia tetap nambahin baterainya. Kalau kalian pakai kameranya doang itu diklaim bisa tahan sampai 45 menit, tapi kalau kalian pakai full dengan si action pod-nya ini, klaim baterainya itu bisa sampai 170 menit. Jadi cukup signifikan. Dan kalau kalian pasangin dengan action pod-nya ini, gue akan sekalian nyalain biar gampang prakteknya. Dia membawa layar tambahan di sisi belakangnya. Yang kalian bisa preview video kalian bisa pengaturan juga karena dia full touchscreen di sana. Dan yang luar biasanya, dia membawa konsep yang kalau kalian vlogging, layarnya bisa menghadap ke depan. Betapa menariknya konsep dari kamera ini gitu. Dan sebenarnya nggak berhenti di situ karena tadi kalian bisa ngatur apa segala macam. Sekarang kalau kita cabut si kameranya, layarnya itu tetap beroperasi gitu. Tetap bisa buat kita preview, tetap bisa buat kita atur-atur pengaturannya. Jadi bisa berfungsi sebagai preview, remote, dan ya pengaturan secara wireless. Menurut gue ini adalah update yang cukup signifikan dibandingkan yang versi 2 di mana ya layarnya kecil, menunya agak susah buat dinavigasi, dan kalau kita mau atur yang lumayan signifikan itu harus lewat aplikasi HP gitu. Dan di sini jauh lebih oke. Dan bahkan sebenarnya
gue akan praktekin di sini. Gue matiin, dua-duanya mati. Dan ini berfungsi kayak remote banget. Nih misalkan gue pegang di sini di tangan gue, dan anggaplah kita pakai aksesoris topi. Ini gue ada aksesoris juga yang buat ke topi. Langsung dapet juga di paket penjualannya, jadi nggak perlu khawatir. Misalkan gini, kita nyalain dari si action potnya, kameranya nyala. Jadi menurut gue menarik banget gitu, karena langsung terkoneksi wirelessly. Bahkan ketika dia mati, ketika kita nyalain via action pot dianya nggak nyolok, itu ikut nyala. Jadi kayak apakah dia selama ini standby gitu ya, koneksi antar kedua device ini. Tapi ya so far itu adalah fungsionalitas, atau gue nggak tahu cara membahasakannya ya, tapi secara fungsi itu gokil banget. Tapi kalian nggak perlu khawatir, walaupun dia dengan konsep tadi kayak action cam pada umumnya, tapi kalau kalian pakai kameranya aja kayak gini tanpa action potnya, di kondisi mati, ini yang selalu gue suka dari Go 2 juga ya, yang punya gue. Dan di Go 3 ini masih sama, dia membawa tombol juga di sini untuk quick record. Jadi ini di posisi mati, kalau kalian pencet, dia langsung recording juga gitu. Jadi kalau kalian butuh cepet, ada momen yang harus banget cepet diambil, dia bisa langsung record. Dan kalau kita stop recordnya di situ, dia akan stop dan langsung mati lagi. Itu yang gue suka. Jadi dari usability itu udah ada dari Go 2 dan di sini tetap ada, dan itu pastinya kepake banget ketika kita lagi travel atau lagi bepergian atau lagi seru-seruan sama temen-temen kita. Lalu buat si action potnya sendiri, dia udah splash proof. Jadi kalau kalian bawa hujan-hujanan atau keciprat air itu aman, tapi dia tidak waterproof kalau kalian masukin ke dalam air. Cuman untuk si kameranya tetap dia waterproof, kalian bisa bawa nyelam up to 5 meter tanpa worry sama sekali. Dan itu adalah poin yang kuat untuk sebuah action cam. Lalu sistem mountingnya sendiri juga dia agak diupdate ya. Jadi ujung-ujung dari kameranya itu ada kayak tempat buat klip gitu, buat nahan. Jadi kalau kita masukin ke action pot ini, walaupun dia magnetik dan magnetnya kuat juga, tapi kalau kita tarik, dia nggak bisa copot karena dia ada mekanisme klipnya. Jadi kita harus pencet tombol buat ngebuka klipnya, baru bisa kita tarik di kameranya. Begitu juga kayak di aksesoris ini, kalian juga langsung dapat nantinya di paket pembeliannya. Dan kalian bisa lihat, dia ada klipnya gitu. Ini kalau kita pasang, dia otomatis langsung ngunci dan kita nggak bisa cabut sembarangan gitu. Kita nggak bisa cabut kameranya, kecuali ya kita pencet bagian sisi atas dan bawahnya ini, tempat si klipnya itu ngunci gitu. Nih, magnetnya lumayan kuat gitu. Gue udah pencet aja kayak masih agak susah gitu buat ngambil ya. Tapi apalagi dengan klip ini, otomatis kita pakai buat yang lebih ekstrim, dia jauh lebih aman gitu. Dan menurut gue salah satu yang perlu untuk diapresiasi juga. Buat image quality sendiri juga menurut gue udah sangat-sangat bagus untuk sebuah action cam. Nggak ada keluhan. Bahkan sebenarnya ya dia upgrade dari versi sebelumnya, dimana dia sekarang resolusinya untuk video itu up to 2,7K. Sedangkan yang sebelumnya, yang generasi Go 2 itu cuma sampai 1440 untuk resolusinya. Lalu dia juga stabil banget karena menggunakan flow state stabilization yang emang udah terkenal juga. Kita juga udah trust dari di Go 2, itu rasanya juga udah smooth banget. Bahkan sampai ada horizon lock-nya. Jadi kalau kalian belok-belokin kayak gimana pun, horizon di dalam video kalian akan tetap posisinya di bawah gitu ya. Tetap nggak keikutan muter-muter. Dan menurut gue itu salah satu fitur yang bisa cukup menarik juga pada kegiatan action-action tertentu. Lalu untuk audionya juga lumayan upgrade-nya. Jadi kalau yang Go 2 aja, itu sebenarnya audionya gue udah cukup suka. Audionya udah usable kalau misalkan pengen ngejelasin sesuatu kita lagi di luar. Tapi di sini di-upgrade karena dia mic array-nya itu ada dua. Ada di bagian depan dan juga di bagian atas. Sehingga ya nanti dia akan melakukan computational juga gimana untuk mengatur audionya bisa lebih oke. Tetap sih memang audionya, hitungannya audio dari action cam yang cukup bagus gitu ya. Belum level professional grade, nggak kayak pakai shotgun mic, tapi sangat wajar. Dan menurut gua apa yang di-deliver di sini udah cakep banget secara overall. Lalu gue juga suka sama langkahnya Insta360 di sini yang menurut gua nggak kelihatan males gitu ya. Cakep banget karena nggak cuma kameranya, mereka mengupgrade beberapa aksesorisnya juga. Kayak di sini untuk pendannya yang baru, kalung magnetnya, ini gue suka banget karena kayak yang kalian bisa lihat, talinya ini bisa kita gulung dan bisa kita keluarin.
gitu. Sistemnya gue suka banget, cakep. Jadi kalau disimpan rapih. Begitu juga di sini sama dia di bagian yang bakal nempel di badan kita. Karena kan dia ngadepnya yang kita kan naruh kalungnya di dalam baju gitu ya. Ada yang ngadep ke baju, ada yang ngadep ke kulit, dan yang ngadep ke kulit kita. Itu little details, tapi gue appreciate itu dia pakein soft touch gitu. Dia pakein kayak dumping karet gitu. Jadi yang ke kameranya itu keras, yang ke kitanya itu soft touch. Kayak ada karet-karetnya gitu. Dan menurut gua itu adalah upgrade yang patut diapresiasi juga. Jadi nggak, oh kemarin udah ada pendant, ya udah pakai aja yang itu. Enggak gitu. Dia tetap update ke yang lebih oke lagi buat para usernya. Begitu juga untuk sticky padnya. Kalau yang lama itu bentuk sticky padnya agak panjang ya, dan dia bentuknya tuh jadi satu sama pivot mounting. Sedangkan di sini sticky padnya nempelnya di bidang yang lebih luas karena bentuknya dia lingkaran dan dia jadi aksesoris yang kita bisa pisah dan kita pasangin dengan yang ini tadi. Jadi ini bisa ke tongsis, bisa ke sini. Jadi nggak eksklusif kayak yang waktu aksesoris pivot aja gitu. Di sini udah di-upgrade dengan penggunaan yang lebih oke. Dan sticky pad ini menurut gua aksesoris yang wajib banget juga. Dan kalian langsung dapet ya. Jadi bukan kalian beli terpisah, langsung dapet. Cuman maksud gua konsepnya menarik banget. Bagian bawahnya ini, kalau kita buka, ini dia lengket. Jadi kita bisa tempelin di meja. Dia sangat lengket. Dan ya di tempat-tempat yang mungkin biar kelihatan, dia nempel gitu. Dia nempel ada di situ dan kuat. Jadi menurut gue menarik banget. Bisa digunakan berkali-kali. Kita udah coba yang waktu pivot mountingnya yang generasi 2 ya. Itu lama-kelamaan kita pakai berdebu, lama-lama nggak terlalu lengket. Tapi untuk si sticky pad ini, gue nggak ngerti dia pakai bahan apa. Tapi kita tinggal rendem. Kita bahasanya tuh soak in water. Kita rendem ya, kita agak bersihin dikit. Jangan dicuci pakai sabun. Cuman maksudnya kita rendem aja. Dia langsung kayak baru lagi. Dan langsung lengket lagi gitu. Nih bahkan kayaknya kalau gua nggak ambil miring dia bisa keangkat mejanya. Oh nggak juga, tapi kuat banget gitu. Dan menurut gua ini aksesoris yang gokil banget, bisa dipasang bahkan kayak di luar mobil, di kaca, di dalam mobil. Itu kuat dan mindless banget. Nggak perlu kita suction kayak gitu karena dia sesimpel itu. Belum lagi ya memang kameranya juga kecil dan enteng, jadi nggak bakal terlalu membebani. Pokoknya overall ekosistemnya cakep banget. Lalu nggak terbatas sama ekosistemnya aja tadi di aksesorisnya. Udah aksesorisnya juga cakep banget, tapi dianya, kameranya sendiri itu udah magnetik di sisi belakangnya. Yang memperluas lagi kita bisa mountingin kamera ini dimanapun selama ada medan-medan metal gitu ya yang bisa mendukung magnet. Kayak mungkin contoh kecil aja, ini ada iPad gua dan dia nempel di situ gitu ya. Jadi bisa dimanapun kalian nemu metal tinggal tempel. Bahkan di review-review luar gue lihat lumayan ekstrim ya, kayak Casey Neistat sempet naruh di dalam rem mobilnya, di cakram mobilnya, dan ngerekam dari dalam ban mobilnya ketika dia lagi ngebuang isi angin dari mobilnya. Menurut gue itu hal-hal yang nggak bisa di-achieve ketika kalian pakai kamera biasa kayak mirrorless dan lain sebagainya, atau bahkan pakai GoPro sekalipun gitu. Itu hanya bisa di-achieve menurut gue dengan simple ya pakai kamera kayak gini gitu. Jadi ya menurut gue overall dia bener-bener oke banget. Secara usability, secara fungsi, menurut gue banyak yang ditawarkan oleh si Insta360 Go 3 ini. Overall, gue tetap meyakini kalau Insta360 Go 3 ini adalah upgrade yang sangat signifikan. Menurut gue, dia berhasil membuat proses ngonten itu jadi lebih fun, lebih kreatif, dan lebih menarik. Dan dengan harganya yang masih sangat affordable, gua bisa 100% merekomendasikan kamera ini ke kalian tanpa ragu. Karena gue udah puas juga dengan Go 2-nya dan sekarang Go 3-nya secakep ini. Menurut gua ini worth it banget buat kalian pertimbangkan. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Gue udah ngulang belum sih? Kayaknya udah ya. Tapi ya, itu aja. Ini kamera yang mantep. Gue Erwin, di belakang kamera Daska. Dan jangan lupa untuk berkarya.